Kita sudah berdamai dengan Tuhan, dosa kita begitu besar. Tapi begitu dosa orang lain yang lebih kecil dari dosa kita kepada Tuhan, kita nggak mau ampuni mereka. Ya. Itulah sebabnya dikatakan, kita yang sudah menerima, kita telah menerima pendamaian itu. Apa manifestasi kita yang sudah menerima pendamaian itu? Kita diminta, pelajaran kita katakan apa ya? Kita diminta untuk mempertahankan pendamaian dengan sesama. Dan di bagian tambahan ini untuk melihat adakah konsep damai ini sesuatu yang masih dapat dapat terus kita pertahankan, ya, konsep damai ini. Nah, kalau kita mempelajari dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata damai itu memiliki beberapa pengertian. Pertama, tentu saja tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, ya, atau dalam aman, ya. Misalnya dalam penggunaan dalam kalimatnya, dalam masa aman, maka perindustrian maju pesat. Dalam masa tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, maka ekonomi atau perindustrian maju pesat. Nah, bukan hanya tidak adanya perang. Kata damai juga berarti tentram atau tenang, ya, tenang. Betapa tenang, betapa tentram hati kami. Itu betapa damai hati kami. Atau yang ketiga, keadaan yang tidak bermusuhan atau rukun. Keadaan tidak bermusuhan atau rukun. Penduduk di kampung itu selalu hidup dengan rukun, ya, dengan tidak bermusuhan. Atau anggota gereja di California, anggota gereja di Colorado, anggota gereja di Washington State, di New Jersey, selalu hidup dengan rukun, dengan damai artinya. Atau semuanya dapat diselesaikan secara rukun, Jadi itu artinya. Jadi ada konsep di mana ketenangan itu tercipta, ya. Ketenangan itu dapat digambarkan bagaikan kita berada di perahu, di lautan yang tenang, tidak bergolak. Enak sekali, ya. Enak sekali kalau kita berada dalam satu suasana ketenangan tersebut. Atau mungkin bukan hanya ketenangan, tapi seperti kita tadi lihat kerukunan, keharmonisan, ya. Keharmonisan itu bagaikan apa, ya? Keselarasan kerukunan dari satu simfoni, dari satu orkestra, ya. Ada satu orkestra di mana semua pemain itu memainkan peranannya dengan baik. Ya, tidak ada yang lebih sendiri. Mungkin kecuali kalau ada satu pemain biola yang memang ditugaskan untuk sedikit menonjol. Tetapi kalau kita lihat pada saat yang bersamaan, mereka semua itu harus memainkan alat musik mereka itu secara harmonis. Ada satu ilustrasi. Saat seorang pendeta bertanya kepada seorang konduktor, ditanyakan, kenapa ya kalau ini konsep musik ini umumnya orang penuh di dalam konser musik. Tapi di gereja itu kok kurang orang datang ke gereja. Orang kenapa lebih suka nonton konser musik daripada masuk ke gereja. Lalu konduktor tersebut menjawab, pendeta tersebut dikatakan, wah, kenapa? Karena di konser musik kami itu para pemain musik itu bekerja bersama dalam keharmonisan. Bekerja bersama dengan rukun. Dengan kata lain, seringkali kita tidak mendapatkan kerukunan dalam gereja. Oleh sebab kita masing-masing bermain, orang Jawa bilang dewe-dewe, main sendiri-sendiri, ya. Main sendiri-sendiri, tidak bekerja secara bersamaan. Ada yang kerja lebih keras dari yang lainnya, yang lain tenang-tenang saja. Akhirnya ada yang burnt out, ada yang memang sudah, aduh kita lagi sebenarnya. Kenapa cuma kita saja yang harus memimpin dan lain sebagainya. Burnt out, ya. Artinya jadi apa? Susah payah, ya. Ada orang yang susah payah, ada yang susah. Jadi bekerja bersama. Kita sudah sering membahas tentang hal ini, ya. Seringkali kita mempelajari bagaimana kalau satu kuda itu misalnya dapat menarik beban itu 7.000 pound, ya. Satu kuda 7.000 pound. Tapi kalau dua kuda menarik beban bersamaan itu bukan 14.000 pound yang bisa mereka tarik, tapi berlipat. Jadi menjadi 30.000 pound yang dapat ditarik oleh dua kuda yang bersamaan. Artinya kalau masing-masing itu bekerja sendiri, hanya ada batasannya itu terbatas. Yang dapat ditarik oleh seekor kuda itu hanya terbatas. Tapi kalau mereka bisa bekerja sama, berlipat, ya, yang dapat dilakukan oleh kedua ekor kuda. Demikian juga dengan apa? Keadaan kalau kita bekerja bersama. Tapi inilah, ya, sangat disayangkan. Kita sudah sering bahas di acara Sekolah Sahabat ini. Seringkali seperti yang tadi ilustrasi tadi. Kenapa jarang orang masuk gereja? Karena tidak ada seperti harmonis. Mungkin seperti di konser pertunjukan musik. Ya, orang-orang yang bermain secara harmonis. Demikian juga. Inilah rencana-rencana setan, ya, untuk dapat selalu merusakkan
umat-umat Tuhan. Ya, dirusakkanlah itu dengan apa? Dibuat ketidakharmonisan. Ya. Ketidakharmonisan. Kalau ada ketidakharmonisan, coba kita perhatikan. Kalau ada ketidakharmonisan di tempat kerja, orang masih bisa bertahan. Orang masih bisa bisa ada lebih tenggang rasa ya, mungkin karena digaji dan lain sebagainya. Tapi coba di gereja, ada sedikit ketidakharmonisan, cepat sekali buyarnya, cepat sekali kita cepat sekali kita terpecahnya. Ya, tidak seperti di perusahaan atau di tempat-tempat lainnya. Kenapa? Ya, karena mungkin ekspektasi itu sangat tinggi terhadap apa yang terjadi di gereja. Tapi itulah kenyataannya. Itulah kenyataannya. Saya tadi dalam mempersiapkan pelajaran ini, saya membaca satu artikel yang sangat menyedihkan ditulis oleh Lydia Joy. Lydia yang memiliki sukacita. Tapi dia dikatakan apa? Dia tidak mendapatkan sukacita dalam gereja. Dan sangat menyedihkan sekali. Artikel ini yang dia tulis, dia katakan apa? Saya menemukan damai yang sejati pada saat saya keluar dari gereja. Sayang sekali ya. Sayang sekali bahwa gereja yang seharusnya menjadi satu pusat sarana damai surga itu dapat terjadi di antara umat-umat yang berbakti dan dapat menjadi damai bagi orang-orang di sekitar. Seringkali ya tidak didapat. Nah, mungkin seperti saya katakan tadi, kalau di dalam gereja ada masalah, waduh cepat sekali kita bubarnya, cepat sekali pecahnya. Berbeda dengan di tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi itu ya, karena mungkin ekspektasi yang ada dan inilah manusia begitu sakit hati sedikit sekali di dalam gereja, cepat sekali kita langsung keluar, seperti Lydia Joy ya, Launderville ini yang katakan akhirnya dia mendapatkan damai itu hanya di luar dari gereja ya. Nah, itu mungkin tentu saja saya tidak menutup mata, ada kalanya ketidakharmonisan dalam gereja itu menyebabkan seperti Yesus sendiri sudah katakan, kalau gereja umat Tuhan ya tidak harmonis, bagaimana kita dapat menjadi contoh? Bagaimana kita dapat menarik orang-orang untuk datang kepada Tuhan? Ya. Tapi di dalam Alkitab, Tuhan menginginkan, bukan hanya Yesus sudah berdoa, ya, tapi dia sudah menciptakan damai tersebut. Dia menciptakan perdamaian antara kita dengan Bapa di surga. Supaya saudara dan saya bisa berdamai satu dengan yang lain. Dan tinggal hanya mempertahankan. Dan kedamaian itu sudah memang dinyatakan ya. Kita dikatakan apa misalnya? Berusahalah. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa adanya hidup kedamaian ya. Dan hidup damai membawa kekudusan. Kita tidak akan dapat melihat Tuhan. Kalau kita tidak bisa berdamai dalam dunia ini. Kita tidak bisa melihat orang lain. Kita tidak bisa, karena orang sering katakan, saya tidak akan masuk ke gereja pendeta. Kalau saya masih melihat itu ketua itu, atau saudara itu, atau saudara itu, saudari itu, masih dalam gereja, saya tidak mau melihat dia di dalam gereja. Kalau dia masih ada, saya tidak akan masuk dalam gereja. Bagaimana kita bisa hidup dalam kerajaan surga ya? Kalau di dalam gereja saja, dalam dunia saja, kita tidak bisa hidup satu dengan yang lain. Tapi itulah sebabnya berusahalah. Harus diusahakan untuk hidup damai. Berusahalah. Berikutnya, Efesus 4 ayat 3. Terus berusahalah. Artinya harus ada kerja keras. Harus ada kerja keras. Harus ada kerja keras di pihak kita. Ada yang harus kita sacrifice. Harus ada yang kita korbankan dari dalam diri kita. Nanti kita akan lihat. Kita lihat sehubungan dengan perdamaian ini. Harus ada yang kita kita harus sacrifice. Kita harus korbankan. Ya. Itulah sebabnya berusahalah kembali memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan terus berikutnya, Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya, kembali lagi, berusahalah. Kalau hal itu bergantung padamu. Kenapa? Cari berdamai dengan orang lain. Kenapa? Ada orang lain mungkin kita sudah usahakan, dia nggak mau damai dengan kita. Well, kalau itu sudah terjadi, yang penting Anda sudah usahakan. Saya sudah usahakan. Itu harus kita usahakan. Ya. Kita harus ada sacrifice, ya, ada pengorbanan diri untuk dapat berdamai. Kenapa? Karena kadang-kadang gengsi. Saya nggak salah, pendeta, dia yang salah itu. Gimana saya harus datang kepada dia? Jadi ini yang sering kali terjadi ya. Tapi inilah sedapat-dapatnya kalau bisa berusahalah, bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, sedapat-dapat. Kenapa? Sekali lagi ya. Kalau saya lihat sini, bahwa perdamaian itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat sukar.
Terus terang saja. Itu adalah satu hal yang sangat-sangat sukar. Dibutuhkan kuasa di luar kita. Kita harus meminta kepada Tuhan seperti pelajaran kita sudah sering pelajari. Kita harus minta kepada Tuhan untuk memberikan kemauan dan kemampuan. Kemauan, keinginan, dan kemampuan, kesanggupan untuk dapat berdamai dengan orang lain. Itu kita minta dari Tuhan. Kita tidak dapat lakukan dengan diri kita sendiri sebagai manusia yang berdosa. Kenapa ya? Karena kita seringkali memang sudah saling masalah satu dengan yang lain. Kenapa? Masing-masing kan punya keinginan masing-masing. Kita memiliki personalitas yang berbeda. Ada orang yang memiliki personalitas yang A, tipe B, dan lain sebagainya. Kita sudah sering dengar hal tersebut. Sanguin lah, kolerik, dan lain sebagainya. Ini personality yang berbeda. Dan pengalaman kehidupan kita, pengalaman kehidupan, bagaimana kita dididik, bagaimana kita menjadi orangnya itu, ya. Ya, pada saat masa kecil kita, itu semua membentuk kita semua. Membentuk kita semua, dan itu membawa kita memiliki pemikiran tertentu yang berbeda dengan orang dengan personalitas yang berbeda. Dengan pembawaan ataupun masa kecil yang berbeda yang mereka miliki. Dan itulah sebabnya perbedaan demi perbedaan yang ada ini menyebabkan gampang terjadi gesekan. Ya. Gampang menjadi kontroversi, masalah, polemik di antara satu dengan yang lain. Itulah sebabnya sedapat-dapatnya harus ada usaha keras, ya, pengorbanan juga dari dalam diri kita untuk mempertahankan persatuan, ya, mempertahankan persatuan. Nah, kenapa saya terus tekankan mempertahankan? Karena sekali lagi oleh Yesus Kristus persatuan itu sudah diciptakan. Pada mulanya apa? Pada mulanya itu perpecahan itu sudah terjadi oleh sebab dosa manusia yang ingin menyamai Tuhan. Kejadian 11 menceritakan bagaimana orang-orang di lembah Sinar mendirikan menara Babel, menara kekacauan itu ya, untuk menantang Tuhan ya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan yang katakan apa? Mari kita turun. Ya, Kejadian 11 ayat 7 sampai 8 katakan, baiklah kita turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka supaya mereka tidak bisa mendirikan menara tersebut ya. Kemudian diserahkanlah Tuhan mereka itu semua dari situ ke seluruh bumi. Jadilah mereka itu pergi ke tempat satu yang lain. Ada pergi yang ke tempat-tempat yang apa? Dataran-dataran tinggi, yang tempat yang dingin ya. Dataran tinggi, ada yang di garis-garis khatulistiwa. Di garis khatulistiwa itulah sebabnya menyebabkan mungkin ya kulit-kulit kita berubah tidak seperti orang-orang yang di dataran tinggi atau daerah dingin dan lain sebagainya ya. Jadilah orang-orang dengan warna kulit yang berbeda, gugusan rambut yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh sebab apa? Tuhan serahkan kita di seluruh bumi. Jadilah suku, bangsa, dan juga tentunya dari sejak mulanya bahasa. Ya. Suku, bangsa, dan bahasa. Terserah berat. Tapi kita semua apa yang terjadi kemudian? Kita kembali ya. Yang sudah terpisah ini, itu bukan rancangan Tuhan untuk memisahkan kita. Rancangan Tuhan itu adalah kita disatukan dalam Kristus. Itulah sebabnya Kristus datang. Kristus mati di kayu salib. Sehingga Rasul Paulus dapat berkata, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang merdeka, tidak ada lagi orang budak, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Karena di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus semua suku, bangsa, bahasa itu disatukan. Di dalam Kristus. Dan tidak heran, Injil itu harus diberitakan. Dan itulah ya, Wahyu 14 ayat 6 sampai 7, kita sudah sering pelajari ini dia. Persatuan kembali dari sejak tercerai-berainya itu harus di-reverse, dikembalikan dengan Injil. Kenapa? Injil itu yang menyatakan Yesus yang sudah menyatukan semua umat berdosa itu dengan Allah. Dan kalau kita sudah disatukan dengan Allah, maka manifestasi dari persatuan kita dengan Allah itu mempersatukan kita dengan satu dengan yang lain. Dan inilah Injil itu, ya. Yesus yang menyatukan itu. Yesus menginginkan kita semua disatukan di dalam Yesus. Dan itulah sebabnya Wahyu 14 ayat 6 dan 7 katakan, aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan ia berseru apa? Dengan suaranya yang takutlah akan Allah, muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia. Sembahlah Yesus Kristus yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Jadi di dalam satu penyembahan kepada Kristus, kita yang dari berbagai-bagai tempat,
Kita disatukan dalam Kristus dan kita menjadi satu bersama dengan Kristus, menjadi satu dengan sesama. Dan itulah sebabnya kita harus mempertahankan persatuan tersebut yang Yesus sudah buat. Mempertahankan kedamaian tersebut yang Yesus sudah ciptakan. Yesus sudah ciptakan. Mari kita lihat ya. Di dalam kerajaan surga, apa yang terjadi dengan segala suku bangsa ini. Ya, dalam dunia ini mungkin kita bisa terpecah-pecah. Terpecah-pecah ya, atau dipisah-pisahkan. Oh, saya ini orang dari suku ini. Oke lah, kita dirikan uni yang khusus untuk orang suku ini, atau untuk apa ya, daerah khusus ini, ya, kepulauan ini khusus. Oke, kita dirikan uni. Itu seringkali terjadi ya. Kenapa? Karena kita ingin mengutamakan keberbedaan kita ya. Kita, oh saya ini orang Manado, makanya kita hanya uni untuk uni Manado, uni Papua, uni ini dan lain sebagainya. Itu kita semua membuat seperti itu. Tapi itulah manusia ya. Tapi yang Tuhan inginkan kalau bisa kita apa? Disatukan ya. Artinya dari satu pembahasan lainnya ya. Kalau saja terlalu banyak kita terus menciptakan uni-uni, daerah-daerah, ya, di mana itu budget untuk para pendeta? Kalau semuanya itu harus kita fokuskan kepada administrator untuk dirikan gedung-gedung, untuk dirikan infrastruktur kepemimpinan. Kapan uang untuk pendeta-pendeta di jemaat itu dapat disalurkan dengan lebih baik? Jadi ini itu poin sampingan saya. Tapi poinnya adalah kalau kita dalam dunia ini memikirkan bagaimana kita itu berbeda dengan orang lain, dan oleh sebab itu kita harus memiliki conference tersendiri, uni tersendiri. Bagaimana dalam kerajaan surga? Apa ada uni-uni yang akan, ada kapling-kapling uni, ada kapling-kapling conference atau daerah mungkin dalam kerajaan surga? Saya percaya tidak ada. Ya. Kita semua disatukan nantinya ya. Kenapa kita tidak belajar bersatu saat ini? Ya. Kenapa kita harus tidak bersatu, tidak belajar untuk bersatu, untuk tidak memikirkan, oh saya orang Manado, saya orang ini, saya orang itu, dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak bisa bersatu saat ini untuk dapat bersatu dalam kerajaan surga? Dalam kerajaan surga, Wahyu 5 ayat 9 katakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih dengan darahmu. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan apa? Bangsa. Disatukan semua suku, disatukan semua bahasa, disatukan semua kaum dan bangsa di dalam kerajaan surga. Tidak bisa lagi kita bilang, oh saya orang ini, itu, dan lain sebagainya. Dipisah-pisahkan ya. Dipisah-pisahkan. Itulah sebabnya kalau kita ingin bersatu dalam kerajaan surga, persatuan itu sudah harus kita praktekkan, sudah kita biasakan di dalam dunia ini. Itulah sebabnya kalimat-kalimat dalam Alkitab itu, persatuan itu bukan sesuatu yang mau kita ciptakan, tapi kita pertahankan, kita pelihara. Itulah sebabnya Efesus 2 ayat 2-3 katakan apa? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Selalu ya, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah, dia bukan katakan berusahalah menciptakan, bukan. Ya. Kesatuan, perdamaian sudah diciptakan oleh Yesus Kristus. Pada saat Yesus mati di kayu salib, disitulah perdamaian itu terjadi. Kesatuan itu sudah diciptakan, dijadikan. Kita tinggal mempertahankan. Itulah sebabnya ayat 3 katakan, berusahalah memelihara, bukan menciptakan, tapi memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Oleh ikatan. Jadi kesatuan sudah tercipta. Kesatuan itu terjadi saat kita menerima Injil keselamatan dan harus terus dipelihara dan dipertahankan. Yesus katakan untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus menjadi seperti anak-anak. Ya. Untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus dilahirkan kembali. Nah, kalau kita dilahirkan kembali, kita dari bayi gitu ya. Jadi seperti anak-anak. Anak-anak itu bagaimana? Anak-anak itu kalau bermain itu nggak ada yang bilang, oh saya ini orang Manado, saya ini orang ini. Enggak. Anak-anak itu tidak bilang saya orang kulit putih, saya orang kulit hitam, dan lain sebagainya. Anak-anak bermain satu dengan yang lainnya dengan damai. Dapat saling memaafkan. Ya. Saling memaafkan. Orang tuanya mungkin berkelahi, lihat anak mereka berkelahi. Tapi sementara orang tua berkelahi, anak-anak sudah berdamai. Sudah main kembali mereka. Sudah main kembali mereka. Itulah sifat anak-anak tersebut ya. Memiliki kerendahan hati, lemah lembut, dan sabar. Ya. Kenapa? Karena itulah seharusnya yang sudah menjadi karakteristik umat-umat Tuhan yang sudah menerima Injil keselamatan. Terus pelihara, terus pertahankan kesatuan dan perdamaian yang Tuhan sudah buat di kayu salib. Jadi yang kata lain,
Kita telah menerima pendamaian Kristus. Roma 5 ayat 11 katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dialah, oleh Yesus Kristuslah, kita telah membuat, kita telah mulai menciptakan, bukan. Kita telah menerima pendamaian itu. Yesus telah mendamaikan kita dengan Bapa. Kita telah diperdamaikan dengan Bapa. Kita memiliki kedamaian dengan Bapa. Sekarang manifestasinya, adakah kita yang sudah diterima dengan segala kesalahan dan dosa kita mau menerima orang lain yang dosanya lebih kecil? Ada perumpamaan Yesus, ada seorang yang berhutang kepada sang raja, dosanya besar sekali. Dia minta maaf, dia minta ampun. Raja ampuni dosanya, hapuskan hutangnya. Orang lain yang kecil sekali hutangnya kepada orang yang baru diampuni ini datang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia tidak ampuni orang yang hutangnya kecil itu. Wah, marahlah raja ya. Itulah kita. Kita sudah berdamai dengan Tuhan. Dosa kita begitu besar. Tapi begitu dosa orang lain yang lebih kecil dari dosa kita kepada Tuhan, kita nggak mau ampuni mereka. Itulah sebabnya dikatakan, kita yang sudah menerima, kita telah menerima pendamaian itu. Apa manifestasi kita yang sudah menerima pendamaian itu? Kita diminta, pelajaran kita katakan apa ya? Kita diminta untuk mempertahankan pendamaian dengan sesama. Artinya kita tinggal pertahankan. Ya, Yesus berbicara kepada jemaat-jemaat Efesus, jangan kamu tinggalkan kasihmu yang semula. Demikian juga dengan hubungan kita ya dengan suami dan istri. Kita sudah pernah di dalam rumah tangga kita. Kita sudah menciptakan perdamaian. Kita sudah menciptakan cinta kasih dalam rumah tangga kita masing-masing. Ya, kita telah memulaikan ya, kecuali mungkin Anda kawinnya oleh sebab mungkin dijodohkan, tapi itu pun tetap Anda bisa saling mencintai satu dengan yang lain ya. Ada cinta mula-mula. Kenapa kita tidak pertahankan? Ya mungkin karena gengsi kita, ya gengsi kita, sukar kita untuk minta maaf dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan mengajak kita semua untuk memiliki kelemah lembutan, kerendahan hati, roh pengampunan ya, supaya kita dapat mempertahankan perdamaian dengan sesama. Dalam rumah tangga, mempertahankan kasih semula yang sudah terjadi, yang pernah terjadi di antara kita dan suami atau istri kita ya. Itulah sebabnya Efesus 4 ayat 32, itu ayat terakhir dari Efesus 4, dan kita bisa sambung ke ayat Efesus 5 ayat 1 ya. Di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pendamaian telah diciptakan. Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus kita telah didamaikan dengan Allah. Ya, Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu dikatakan apa? Ramah. Kita harus mengampuni satu dengan yang lain. Saling mengampuni satu dengan yang lain. Kita harus menjadi ayat 5, Fatsal 5 ayat 1 katakan apa? Sebab itu jadilah penurut Allah. Jadilah imitator. Kita harus mengikuti jejak daripada Allah. Seperti Yesus Kristus ya. Seperti anak-anak yang kekasih. Ya. Jadi saling mengampuni seperti Kristus yang sudah mengampuni kita. Tapi sekali lagi, sukar sekali. Ya. Sukar sekali. Itulah sebabnya kita diminta untuk berdoa terhadap Yerusalem. Berdoa terhadap fondasi damai. Yerusalem, kata Yerusalem itu dari kata Ibraninya Yerushalaim atau Yerushalayim. Ya, yang artinya foundation of peace. Yerusalem itu adalah fondasi damai. Ya. Arti daripada Yerusalem itu fondasi damai. Nah, fondasi damainya itu apa? Ya mungkin kalau kita lihat sekarang, wah kita datang ke Yerusalem, waduh kita cuman apa? Kita seperti apa? Bersyukur ada Yerusalem, kita bisa lihat dan lain. Tapi coba Anda renungkan. Pada saat kita sesungguhnya melihat Ka'bah, apa yang kita lihat dalam Ka'bah? Tempat makan-makan, tempat pesta-pesta, tempat suka-suka? Oh, bukan. Ka'bah adalah tempat darah tercurah, ya. Tempat darah tercurah. Yerusalem fondasi peace itu bukan fondasi damai itu bukan didasarkan atas orang-orang yang sedang senang-senang. Tapi fondasi damai itu didasari atas darah yang tercurah di dalamnya. Yesus mati itu di Yerusalem, saudara. Di Bukit Golgota, di luar kota Yerusalem. Ya. Tapi itu melambangkan apa? Kota Yerusalem itu melambangkan Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu ada darah yang tercurah. Dan darah yang tercurah yang utama itu adalah darah Kristus yang menyebabkan terjadi pendamaian antara kita dengan Bapa.
Jadi Yerusalem, pada saat kita membayangkan Yerusalem, kita harus juga membayangkan bukan hanya tempat yang menjadi pusat pada saat kita bersiarah ke Yerusalem. Itulah kunci kunjungan kita ke Timur Tengah atau ke tanah perjanjian untuk bersuka-suka, untuk apa, menari-menari di sana. Bukan, kita untuk merenungkan darah Yesus yang tercurah di Yerusalem. Dan kalau itu kita lihat, kalau ada darah Yesus yang tertumpah, bagaimana dengan darah ego-ego kita, ya? Darah ego-ego, ya, kita pikir, aduh, saya nggak bisa memaafkan orang ini, pendeta. Begitu hebat suami saya ini, istri saya ini melukai hati saya, ya, melukai hati saya. Well, mungkin kita memikirkan Yerusalem, fondasi damai. Untuk mendapatkan fondasi damai, harus ada korban. Ya. Untuk memiliki fondasi damai, ada kedamaian, harus ada yang harus kita sembelih dari dalam diri kita. Kita harus menyembelih mungkin ego-ego kita, rasa marah kita. Kita harus menyembelih rasa sakit hati kita oleh sebab kesalahan orang yang sudah buat terhadap kita. Ya. Mungkin kita harus dapat mengampuni dengan menyembelih rasa sakit hati. Tentu saja tidak mudah. Itulah sebabnya untuk dapat mengampuni orang lain, kita sudah sering pelajari hal ini. Kita memerlukan kemauan dan kemampuan yang hanya surga dapat berikan. Yang hanya surga dapat. Tapi secara praktikal, ya, mungkin salah satu, mungkin Anda bisa tambahkan selain poin-poin ini. Mari kita hanya lihat dari satu poin saja. 1 Petrus 5 ayat 5 katakan, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sacrifice itu ego kita. Korbankan ego kita, ya. Rendahkan, minta maaf. Sukar sekali mungkin kita bilang, aduh, mau minta maaf, berat ini. Tapi itu ya, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang katakan, enggak, dia yang mesti datang kepada saya. Enggak, saya enggak mau merendahkan diri saya. Ya. Tapi rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Ada begitu banyak hal dapat kita lihat. Mungkin dalam berkomunikasi, gantinya kita menuduh, ya. Menuduh orang, ingatkan dia atas kesalahannya. Mungkin kita bilang, aduh, saya tidak akan lagi mengingat dosamu terhadap saya. Ya. Mari kita saling mengampuni. Mari kita saling memperbaiki hal yang sudah salah, yang sudah terjadi. Dan dengan kerendahan hati kita bilang, mari lupakan. Mari kita dengan komunikasi yang baik menuju masa depan yang lebih baik. Kalau kita bisa saling memaafkan, saling merendahkan diri kita satu dengan yang lain, berdoa bagi fondasi, ya, fondasi damai tersebut, maka kita tidak akan ada masalah untuk memiliki kedamaian di saat ini yang membawa kita untuk hidup damai di dalam kerajaan surga. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua, ya, untuk terus kita renungkan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama ya, di acara ibadah kita.